Oke, baik semuanya, selamat pagi. Sekali lagi, tolong dinyalakan videonya bagi yang belum menyalakan videonya. Oke, tinggal Jennifer. Ini siapa yang tidak masuk hari ini? Ini siapa yang tidak hadir hari ini? Atau ada yang terpental? Ini ketua kelasnya siapa sih? Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Alexa, Ya, ada yang nggak masuk hari ini? ada, tapi aku nggak tahu siapa. Waduh, ini udah mantap belajar. Alisa kayaknya apa yang nggak masuk. Siapa? Alisa gitu. Alisa ya, oke. Satu ya. Oke, baik. Ya, sekarang kita bahas yang tugas kemarin ya. Kan kemarin saya ada ngasih tugas. Ini waktunya hari ini juga hanya 60 menit untuk belajar matematik. Sekarang tugasnya yang kemarin itu apakah ada kendala? Ada yang bertanyakan? Ada yang masih bingung? Perlu dibahas semua atau tidak? Kalau memang dirasa tidak perlu, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau memang dirasa perlu, kita bahas dulu, kita diskusikan bareng-bareng. Gimana? Halo? Saya tergantung kalian aja sih, gimana? Kalau kalian oke, aman, sudah, tidak ada kendala, ya udah, lanjut. Pak, Ya, izin toilet ya, Pak. oke, silakan. Gimana yang kemarin, ada yang mau bertanya kan? Ntar jangan sampai kalau lagi ntar pas ulangan malah keder nih. Nggak ada, aman semua. Yang nomor terakhir, Pak. Boleh. Apa? Nyalain aja, unmute, langsung ngomong gitu loh. Jadi jelas. Ada pop-up ntar udah buka chat, Pak, saya izin ke toilet. Ya udah langsung aja kalau izin toilet izin kayak tadi. Mau nanya juga langsung tanya. Nomor terakhir ya. Oke, sebentar saya share screen. Udah muncul di sana? Erten, udah muncul? Pak. Udah ya. Oke. Ini ada yang punya ide bagaimana? Kan kemarin di apa ini? Kalau yang ada seperti ini. Ada bentuk X min 4 ditambah 6 dikurang X sama dengan 8. X min 4-nya dalam di mutlak, 6 dikurang X-nya itu juga di mutlak. Gimana? Ini siapa nih yang chat di grup? Bentar. Samuel. Oke. Erdan? Erdan? Iya, Pak. Mutlak X min 4 ini kemungkinannya apa? X min 4, Pak.
X min 4 sama min X plus 4 ya? Ya Iya, kan? Pak. Sama min ya kan? Oke. Ini kalau kita mau bicara pakai syarat, ini kenapa saya kemarin singgung syarat, karena ini sebenarnya jadi bahan dasar untuk ketika pertidaksamaan nilai mutlak ya. Berarti kan nih syaratnya X min 4 lebih dari sama dengan 0. Ini artinya adalah X-nya lebih dari atau sama dengan 4 ya. Paham? Kalau ini berarti syaratnya X min 4-nya kurang dari 0. Dengan kata lain, nih X-nya kurang dari 4. Untuk mutlak 6 dikurang X-nya jadi apa? Sir, Ya, sebenarnya format 3F sama 4 itu sama aja kan, Sir? sorry, gimana? Kayak struktur pertanyaan 3F sama nomor 4 itu sama aja kan, Sir? Iya, sama. Oh, tapi yang 4 itu harus pakai graf yang line graf itu, tapi yang nomor 3F nggak usah, Sir. Bagaimana, sorry, putus-putus? Kalau yang nomor 4 itu aku gambar yang ada bayangannya itu, tapi 3F aku nggak. Ya, nanti kita lihat ya. Nanti saya kasih tips yang cara mengerjakannya lebih gampang juga. Ini gini dulu, berarti kan ini 6 dikurang X, ada dua kemungkinan ya. Bisa 6 dikurang X, berarti dengan syaratnya 6 dikurang X lebih dari sama dengan 0. Berarti ini kan artinya X-nya kurang dari atau sama dengan 6 ya. Paham? Ada yang bingung dari sini dari 6 dikurang X lebih dari sama dengan 0, jadi X kurang dari atau sama dengan 6? Aman? Ntar dulu deh, saya ragu nih. Kalian diam ini bingung atau enggak nih? Ini aslinya gini dulu ya, min X lebih dari sama dengan min 6, kemudian dikali negatif, maka tanda tidak samanya berbalik kan? Ya enggak? Yang satu, min 6 ditambah X. Ini syaratnya 6 dikurang X-nya kurang dari 0, maka di sini dapatnya adalah X lebih dari 6 ya. Sama prosesnya. Oke, kemungkinan pertama, berarti kan itu jadinya X dikurang 4 ditambah 6 dikurang X sama dengan 8. Kemungkinan kedua, X dikurang 4 ditambah, karena tanda tambah kita tambah, min 6 ditambah X sama dengan 8. Kemungkinan ketiga, min X ditambah 4 ditambah 6 dikurang X sama dengan 8. Yang keempat, min X ditambah 4 ditambah min 6 tambah X sama dengan 8. Sampai sini gimana? Ayrton? Oke, Ayrton? Aman? Aman, Pak. Oke. Kemudian, berarti kalau yang di pertama jadi gimana, Ayrton? Kemungkinan pertama nih. Ini jadinya apa dulu? Kerjaan aja aljabar deh. Oke. Kamu bingungnya di mana, Ayrton? Biar jelas aja. Yang di aljabarnya, Pak. Di pertamanya atau setelah masuk ke sininya? Ke perhitungannya? Yang pertamanya. Oke, yang pertamanya. Ini biar jelas ya. Biar nggak bingungnya berhari-hari juga. Mungkin yang lain juga bingung. Kan gini ya, ada mutlak X. Sebentar. Sebelum ke sini, kita ke awal dulu ya.
kan ada syarat ini ya, kalau ada mutlak X, ini bisa dipecah jadi X sama min X kan ya? Ini kan syaratnya X lebih dari sama dengan 0. Yang ini adalah X kurang dari 0. Betul? Ada kan ini ya? Waktu kemarin awal-awal kan? Oke. Karena dia ini mutlak X min 4, berarti kan ini kan mutlak X min 4. Berarti ini tinggal saya ganti jadi X min 4 dong. Ini juga gantinya X min 4. Ini berarti X min 4 gitu loh. Paham? Yang bawah jadi apa? Min dari X min 4 kan? Berarti min X plus 4. Syaratnya kan berlawanan aja kan? Kebalikan dari yang atas ini. Sesuai sama isi yang depannya. Oke, sampai sini oke? Merton, aman? Ya, Masih bingung? Yang lain aman? Ini juga sama ya. Ini kan mutlak 6 dikurang X. Pertama berarti 6 min X. Yang kedua min 6 plus X. Syaratnya ini 6 min X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua 6 min X kurang dari 0. Kayak gitu. Oke? Kemudian ini. Kalau mau dibuat garis bilangan, berarti kan X lebih dari sama dengan 4. Berarti ini ada 4. Isi dia ke sono kan. X kurang dari 4. Ini berarti ada 0, 4. Ini ke kiri. Ini nanti lebih lanjut diperdalam di pertidaksamaan nilai mutlak ya. Yang ketiga syaratnya begini. 6. Kurang dari maka ke kiri. Yang ini bulatan kosong dia ke kanan. Nah, kalau kita bicara syarat, daerah pertama berarti pakainya yang mana nih? Ini misalnya saya misalin nih, ini A, B, C, D. Kalau yang pertama berarti kan A sama C kan? Bentuk yang dipakai. Berarti ini 4, isi 6 isi A sama C. 4 ke kanan, 6 ke kiri. Kita lihat hasilnya nanti X-nya bagaimana. X-nya pasti haruslah yang ada di sini nih. Di antara 4 sampai 6. Kalau yang kedua, kan saya pakainya A sama D kan. A sama D. Berarti ini 4, 6. 4 ke kanan, 6 ke kanan. Berarti hasilnya di sini nih. Yang ketiga, kan pakai bentuk yang B sama yang C kan. Empat ke kiri, 6 juga ke kiri. Berarti hasilnya nanti yang ada di sini nih. Yang kena irisannya. Yang keempat, berarti kan itu saya pakai yang B sama yang D kan. 4 ke kiri, 6 ke kanan. Nah, yang di 4 ini udah pasti tidak ada daerah penyelesaiannya karena tidak ada irisannya kan. Ini udah pasti himpunan kosong. Nggak bakal. Kemudian lanjut deh di sini dihitung. Set X kurang X habis 0. Min 4 tambah 6. 2 sama dengan 8. Berarti salah kan? Untuk berapapun nilai pasti salah. Tidak ada penyelesaiannya. Tidak ada X-nya di sini. Kita lanjut. Yang nomor 2. 2X dikurang 10 sama dengan 8. Berarti 2X sama dengan 18
X sama dengan 9. Bener nggak 9 ada di sini? Nah, 9 itu posisinya ada di sini kan? Ya nggak? Berarti 9 oke nih, karena masih di daerah penyelesaian, di daerah syarat yang memenuhi. Yang ketiga, min X. Min 2X ditambah 10 sama dengan 8. Min 2X sama dengan min 2X sama dengan 1. 1 ada di sini kan? Ada di sisi kirinya 4 kan? Berarti ini pasti oke. Berarti HP-nya 1 sama 9. Yang lain gimana? Erten udah oke? Ya, udah lumayan bisa, Pak. Ya. Ada cara lain nggak? Tips lain? Bisa seperti ini. Ya. Kalau yang buat nomor 1 itu yang ke 1 itu aku cuma tulis 0, Sir. Boleh nggak? Nggak, bukan 2 sama dengan 8. 0 dari mana? 0 itu maksudnya kayak nggak valid gitu. Yang syarat yang pertama itu loh, Sir. Nah, kalau kamu menulisnya itu tidak ada penyelesaian, ya sebaiknya kamu pakai simbolnya ini nih. Aku juga dapetnya 2 sama dengan 8 sih. Tapi Iya, ini kan? simbolnya dulu deh. Ya, 2 sama dengan 8 itu salah kan? Berarti untuk berapapun ya dia akan salah gitu. Ya. Meskipun kalau lebih tepat sih ditulisnya himpunan kosong ya. Jangan 0. Kalau 0 kan artinya ada satu bilangan nilainya 0 kan? Nilai 0 itu. Bukan 0, Sir. 0. N-U-L-L. Oh, ya itu sama aja kayak gini. Cuma ditulisnya. Saya kira 0 bilangan, bukan 0 berarti ya? Ya. Ya, oke, itu boleh, nggak masalah. Ini model soal seperti ini, saya kasih tips cara singkatnya, tetap aja sama. Tapi kalau kalian bingung dengan uji daerah, berarti kalian harus uji penyelesaiannya ke soal. Misalnya, ini saya tulis langsung di sini ya, kan mutlak 2X plus 4, itu kan bisa dipecah jadi 2X plus 4 sama min 2X min 4. Untuk yang mutlak 3 dikurang X, itu bisa dipecah jadi 3 dikurang X min 3 plus X gitu kan. Maka di sini kemungkinan pertama berarti kan 2X plus 4, karena tandanya ini dikurang, ya kita kurang 3 dikurang X sama dengan min 1. Kemungkinan kedua 2X plus 4 dikurang min 3 plus X sama dengan min 1. Kemungkinan ketiga, min 2X dikurang 4 dikurang 3 dikurang X sama dengan min 1. Kemungkinan keempat, min 2X min 4 dikurang min 3 ditambah X sama dengan min 1. Udah, kalau kalian bingung dengan syarat tadi daerah, udah kalian kerjakan saja nih aljabarnya. Karena ini masih persamaan ya, Berarti kan di sini dapat 3X ditambah 1 sama dengan min 1. Terus dapat X-nya sama dengan min 2/3. Nilai yang kalian dapat ini nih, min 2/3 ini nih, ya kalian uji ke soalnya. Berarti mutlak min 4/3 ditambah 4 dikurang mutlak 3 ditambah 2/3 ya. Sama dengan min 1. Kita cek dia benar atau salah. Ini berapa nih? 12 kurang 8. 12 kurang 4, 8. Dikurang mutlak. Berapa tuh? 9 tambah 2, 11. 11/3 sama dengan min 1.
Berarti ini kan 8/3 dikurang 11/3 ya, sama dengan min 1. Berarti ini benar ya. Karena dari hasil uji benar, maka min 2/3-nya juga oke. Ini pakai cara yang menguji, jadi tidak pakai daerah. Kalau tadi kan kita pakai daerah, kita lihat. Kalau mau ini diuji. Misalnya yang di persamaan kedua, kita coba selesaikan. 2x kurang x, 4 min 3 plus 7 sama dengan min 1. Maka di sini dapat x sama dengan min 8. Kita uji nih. Uji. X sama dengan min 8 berarti mutlak min 16 ditambah 4 dikurang mutlak 3 ditambah 8 sama dengan min 1. Jadinya mutlak min 12 dikurang mutlak 11 sama dengan min 1. Berarti ini kan 12 dikurang 11 sama dengan min 1. Salah kan? Maka untuk X sama dengan min 8, ya TM. Sampai sini ada yang mau tanya? Ini ada dua versi ya. Kalau kalian mau pakai daerah, boleh. Kalau mau pakai uji, boleh. Ini lebih gampang kalau untuk persamaan. Kalau untuk pertidaksamaan, nanti urusannya berbentuk daerah-daerah seperti ini nih, kebanyakan. Gimana? Ada yang mau tanya? Ini gimana nih? Kalau mau misalnya yang ketiga, kerjakan aja biasa. Min 2x ditambah x. Min 4 dikurang 3, min 7 sama dengan min 1. Maka di sini saya dapat x-nya sama dengan min 6 ya. Uji. Selalu diuji ya. Jangan tiba-tiba dapat x sama dengan min 6, langsung oke. Ini jawabannya enggak kayak gitu. Ini harus diuji dulu ke soalnya. Benar atau salah. Berarti mutlak min 12 tambah 4 dikurang mutlak 3 tambah 6 sama dengan min 1. Mutlak min 8 dikurang mutlak 9 sama dengan min 1. Berarti 8 dikurang 9 sama dengan min 1. Ini benar. Maka ini oke nih. Yang ini min 3x min 1 sama dengan min 1. Berarti x sama dengan 0 ya. Uji. Mutlak 0 tambah 4 dikurang mutlak 3 dikurang 0. Sama dengan min 1. Berarti mutlak 4 dikurang mutlak 3. Sama dengan min 1. 4 dikurang 3 sama dengan min 1. Salah kan? Maka ini juga TM. Sampai sini ada yang mau tanya? Sir, aku pakai cara yang biasa gitu, jawabannya sama. Iya, jawabannya pasti sama. Iya. Ini hanya masalah saya memberikan alternatif cara penyelesaian aja ya. Oke, ini ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada yang tanya, ya udah saya tulis jawabannya aja ya. Nanti kalian bisa cek. Ini 3. Ini min 8. Ini 120. Nomor 2. Ini saya dapatnya 1. Saya mungkin aja salah ya. Kalau salah, kalau misal jawaban berbeda, tanya aja, siapa tahu kalian yang benar. Ini min 5. Oke. Yang ini saya dapatnya 2 sama 16/3. Matematika tidak sekedar jawaban ya, tapi cara menyelesaikan jawabannya itu dapatnya bagaimana. Nah, penting itu. 2, 4, 6 saya dapatnya. Yang ini saya dapatnya min 5/2, min 3/4. Sir, tadi yang B berapa sih? 2, 4, 6. Yang A, sir, sorry. Yang A 2 sama 16/3. Sama nggak? Apa beda?
Aku dapetnya beda. Berapa? 16/3, min 2. Bisa aja sih aku yang salah. Bentar. Apa? Berapa? 16/3 sama Min 2. min 2. Oke, Iya. kita cek ya. Bagus nih. 5 dikurang 3x sama dengan 11. Yang satunya lagi 5 dikurang 3x sama dengan min 11 ya. Min Iya. 3x sama dengan 6 ya. Oh ya benar, ini x-nya sama dengan min 2. Oke, thank you koreksinya. Nah, saya pancing ada yang nyaut juga kan. Ini min 3x sama dengan min 16, berarti x-nya sama dengan 16/3. Kan saya udah bilang tadi. Saya bisa aja salah atau saya salah-salahin kan. Konsen ya, jangan percaya aja. Ini 246 udah ya. Ini min 5/2 sama min 3/4. Di sini saya dapatnya 4/7 sama 2/3. Ya. Yang ini saya dapatnya himpunan kosong. 0 itu sama aja himpunan kosong ya. Ini min 6, min 2/3. Yang ini 1 sama 9. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah ya? Oke. Nggak ada pertanyaan? Aman? Sertanya gede 2/3 sama 4/7 kan? Iya, 2/3 sama 4/7. Oke. Nggak ada nih? Oke, saya lanjutkan saja. Kalau kayak gitu, lanjut. Nih, pertidaksamaan nilai mutlak. Udah berganti slide saya di sana? Halo? Udah ya? Pertidaksamaan nilai mutlak. Ini ya, memahami konsep pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Memahami konsep pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel dengan persamaan aljabar lainnya. Yang ketiga, ini menyelesaikan masalah terkait nilai mutlak satu variabel. Yang keempat, ya kalian bisa menyampaikan, mengkomunikasikan proses dan hasil penyelesaiannya. Oke. Ada namanya, kalau di pertidaksamaan itu ada banyak bermain dengan ini, garis bilangan, interval, dan juga penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ada namanya selang atau interval. Ini digambarkan sebagai sebuah garis atau ruas garis pada garis bilangan. Interval pada umumnya menggambarkan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan. Kalau tadi persamaan, ini jarang menggunakan garis bilangan, kecuali tadi kan ada syarat ya. Nah, kalau dia bulatannya bulatan berlubang, menunjukkan bahwa ujung interval tidak termasuk dalam interval tersebut. Makanya tadi kalau kalian ingat, saya gambarnya ada yang bulatan isi, ada yang bulatan kosong. Kalau dia bulatan isi nih tertutup, menunjukkan bahwa itu termasuk dalam interval. Secara sederhana, berarti kalau tanda ketidaksamaannya itu dia lebih dari, kurang dari, ya berarti ujungnya ujung terbuka nih, bulatan kosong. Tapi kalau dia lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, maka ujungnya termasuk, maka bulatannya bulatan isi. Sampai sini oke? Terus tanda panah ke kanan menyatakan ke arah positif tak hingga, tanda panah ke kiri itu menyatakan ke arah negatif tak hingga. Kalau dia terus ya. Nah, seperti ini. Ada selang yang diantara dua bulatan berlubang. Jadi, ujung kiri sama ujung kanannya
kebuka. Ada yang ujung kiri, ujung kanannya tutup, ngisi. Itu selang tertutup. Kalau dia nggak ada ujungnya seperti ini juga termasuk selang terbuka. Nah, kalian lihat beberapa gambar di sini. Nah, misalnya ini nih, ada suatu nilai A, panahnya ke kanan. Berarti notasinya adalah, ini versi lengkapnya ya, X, di mana X lebih dari sama dengan A, dengan X itu anggota bilangan real. Kemudian yang kedua, seperti ini. Kalau dia bulatannya isi, berarti ada sama dengannya. Kalau dia bulatan kosong, tidak ada sama dengannya. Sampai sini oke. Lalu ini ada yang tertutup nih. Dari A sampai B. Lalu ini yang terbuka kiri dan terbuka kanan. Ini kan di sini X kurang dari atau sama dengan A, atau X lebih dari atau sama dengan B. Ada dua daerah penyelesaian pertama atau daerah penyelesaian yang kedua. Seperti itu. Sampai sini dia mau tanya notasi penulisannya. Oke, yakin? Kalau sudah aman, ini ada beberapa bentuk juga pertidaksamaan nilai mutlak. Sama sih seperti kemarin itu. Ada yang sebelah kanannya angka. Ini bentuk yang pertama. Yang diperhatikan adalah kalau dia kurang dari, berarti itu nih dibatasi di kiri dan kanan. Kalau ada sama dengannya, kurang dari sama dengannya, berarti ini tinggal kasih kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini yang tertutup nih, intervalnya. Tapi ujungnya tidak masuk, dibatasin dia. Kalau lebih dari, mecahnya begini nih. Fx kurang dari min A atau Fx lebih dari A. Mecahnya seperti itu. Sama seperti kemarin, ini kan berdasarkan definisi atau menggunakan yang dikuadratkan, ruas kiri dan ruas kanannya. Sampai sini gimana? Aman? Bentuk yang kedua. Di sebelah kiri ada mutlaknya, di sebelah kanan juga ada mutlaknya. Maka cara menyelesaikannya adalah ruas kiri dan ruas kanannya dikuadratkan. Nggak ada pilihan lain. Oke. Kalau bentuk yang ketiga, di sebelah kirinya ada mutlak. Di sebelah kanannya tidak ada mutlak. Nah, ini berarti jadi pecah. Satu plus, satu min. Yang membedakan, kalau kurang dari itu syaratnya pakai dan. Kalau lebih dari itu syaratnya pakai atau. Jangan lupa ada syarat tambahan ya. Ini saya tertinggal sepertinya. Saya nulis di bawah tapi lupa nulis di atas. Oke. Dan GX-nya lebih dari sama dengan 0. Di sini ada lagi syaratnya atau GX-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari, pakai dan. Kalau lebih dari, makanya atau. Udah? Ini gimana nih? Oh, setelah aku belum screenshot yang tadi. Ya. Nanti ini sambil jalan ya, ketemu banyak soal baru nih. Pelan-pelan aja nih, waktunya agak nanggung.
Oke, saya kasih contoh. Bentuk yang pertama dulu. Ada 4 soal. Bareng-bareng lah ya. Tadi kalau kurang dari, dipecahnya jadi apa nih? Kalau kurang dari angka. Berarti yang ini kan? Oke. Nih, ini juga dapat diartikan fx lebih dari min A dan fx lebih dari kurang dari A. Oke. Patokannya gitu aja lah ya. Kalau kurang dari makanya dan, kalau lebih dari makanya atau. 1 plus, 1 min. Nah, ini mecahnya gimana? Berarti kan min 10 kurang dari 4x min 2 kurang dari 10. Karena ini kurang dari. Berarti kalau ini masih linier, tengahnya aman. Ini kan 4x min 2, berarti biar hilang, saya tambahin 2 dulu ya. Semua. Jadinya min 8 kurang dari 4x kurang dari 12. Sampai sini oke? Lalu dari sini gimana? Ini kan 4x. Semua saya bagi 4 ya. Berarti min 2 kurang dari x kurang dari 3. Ini kalau nggak saya tulis deh. Set, ini semua ditambahin 2. Set, ini semua dibagi 4. Dah? Aman? Kalau mau menggunakan yang dipisah, ya boleh aja. Berarti kan 4x dikurang 2 kurang dari 10, dan 4x dikurang 2 lebih dari, nggak pakai sama dengan. Soalnya nggak ada sama dengan. 4x min 2 lebih dari 10. Maka di sini saya bisa buat, berarti kan 4x, ini min 10. 4x kurang dari 12, x kurang dari 3. Ini garis bilangannya gimana? 3 ke kiri. Ini 4x lebih dari min 8. X lebih dari min 2. Oh, ini min 2 kemana? Min 2 ke kanan. Syarat itu dan. Berarti kita buat dia dalam satu garis bilangan. Ada 3 sama min 2. Berarti min 2 yang di kiri, 3 yang di kanan dong. Oh, 3 panahnya ke kiri. Min 2 panahnya ke kanan. Berarti ini kan penyelesaiannya kan? Kayak gitu. Ini kalau kita mau buat garis bilangannya, pakai yang ini cara 1, ini cara 2. Ini kan kalau ini min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan kurang dari 3, nggak pakai sama dengan, ya ini kan interval tertutup di sini kan, sama aja tuh. Ada yang mau ditanya? Belum. Ini baru contoh 1. Contoh 2. Ini dia pakainya lebih dari atau sama dengan. Berarti mecahnya gimana? Ya udah 5 dikurang 3x lebih dari sama dengan 4, atau 5 dikurang 3x kurang dari sama dengan min 4. Yang membedakan ini. Berarti ini min 3x lebih dari sama dengan min 1. Berarti x, tandanya dibalik ya. Kurang dari sama dengan 1/3. Min 3x kurang dari sama dengan min 9. Di sini x lebih dari sama dengan 3. Ini buat garis bilangannya gimana? Isi ya, karena ada sama dengannya. 1/3 kurang dari ke kiri.
Ini 3 ke kanan. Lalu kita buat dia dalam satu garis bilangan. Berarti sepertiga yang di kiri kan? Karena nilainya lebih rendah. Bukan karena kita tulisnya di sini lebih kiri. Bukan, tapi karena nilainya lebih rendah. Lalu ada 3 di sini. Oh, sepertiga kemana? Ke kiri. 3 kemana? Ke kanan. Kalau atau berarti kan bukan mencari irisannya kan? Tapi mencari gabungannya. Maka penyelesaiannya, kalau bertulis HP-nya adalah X kurang dari sama dengan 1/3 atau X lebih dari sama dengan 3. Kayak gitu. Gimana sampai sini? Aman? Aman nggak? Nih, kalau bentuknya kuadrat gimana? Ya udah, berarti kan ini kurang dari. Kalau kurang dari makanya tadi apa? Dan apa atau? Halo? Halo? Kalau kurang dari tadi pakainya apa? Dan apa atau? Dan ya Pak. Dan. Dan. Ya. Berarti ini kan kita buat X kuadrat ditambah 2X dikurang 9 kurang dari sama dengan 6. Dan X kuadrat plus 2X min 9 lebih dari sama dengan min 6. Kayak gitu. Terus ini X kuadrat plus 2X min 15 kurang dari sama dengan 0. Ini sama aja kayak pemfaktoran ya. Kemarin, berarti ini X. Pemfaktorannya jadi berapa nih? X plus 5. X min 3 ya. Kurang dari sama dengan 0. Tolong perhatikan ini dulu nih ya. Ada konsep. Ini pertidaksamaan kuadrat. Cara makanya gimana? Sama seperti kemarin. Ini dapat X sama dengan min 5. Ini dapat X sama dengan 3. Kita buat dalam satu garis bilangan. Siapa yang di kiri, siapa yang di kanan? Priscilla, siapa yang di kiri, siapa yang di kanan? Min 5 di kiri, yang 3 di kanan. Oke. Bulatannya kosong atau isi? Diisi, Sir. Isi. Kenapa? Karena itu ada sama dengannya, Sir. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan. Di sini disebut daerah 1, saya sebut daerah 2, saya sebut daerah 3. Cara ngetes dia ngambil yang daerah itu yang mana gitu. Kita menguji ke pertidaksamaan ini nih, yang terakhir nih. Setelah difaktorkan. Oke. Pilih satu bilangan di daerah 1. Bebas. Sembarang bilangan. Misalnya di sini saya pilih min 6 di daerah 1. Oke, min 6 ya. Saya masukin, saya substitusi ke sini nih. Min 6 ditambah 5, plus atau min? Min 6 tambah 5, min ya. Min 6 dikurang 3, min. Minus dikali min, berarti plus. Berarti daerah 1 itu positif. Daerah 2, saya pilih sembarang bilangan, bebas. Misalnya di sini saya pilihnya 0. Saya ganti 0 tambah 5,
plus. 0 dikurang 3, min. Plus dikali min, berarti minus. Di daerah 2 ini minus, negatif. Di daerah 3 saya pilih sembarang bilangan, plus, plus. Maka hasilnya plus. Daerah 1 positif, daerah 2 negatif, daerah 3 positif. Sekarang tanda yang diminta apa nih? Kurang dari atau sama dengan 0? Berarti kalau kurang dari sama dengan 0, yang diambil yang positif atau yang negatif? Berarti X sama di antara min 5 dan 3. Ya, yang diambil daerah negatif kan, karena kurang dari atau sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, ini X kuadrat plus 2X pindah ruas min 3 ya, lebih dari sama dengan 0. Faktorkan X plus 3, X min 1, lebih dari sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan min 3, di sini X sama dengan 1. Sama, saya buat garis bilangan, min 3 sama 1. Diisi ya. Yang lain aman nggak nih? Saya pilih sembarang bilangan di daerah 1. Oh, di sini saya tahu. Di sini plus. Di daerah 2, saya pilih sembarang bilangan, kayak tadi diuji, min. Di daerah 3, pilih sembarang bilangan, plus. Lebih dari atau sama dengan, maka saya ambil daerah yang positif. Sampai sini oke. Pak, Ya, saya izin toilet ya Pak. ya silakan. Oke, kan kita udah punya nih. Yang pertama sama yang kedua. Ingat, syarat itu adalah dan. Berarti kita buat mereka dalam satu garis bilangan. Kemudian kita cari irisannya yang mana. Ada min 5, 3, min 3, 1. Siapa yang paling kiri di garis bilangannya? Halo, Halim, siapa nih yang paling kiri? 5 bukan. Ya, habis itu? Min 3. Min 3. Oke, habis itu? 1. 1, terus? 3. 3. Semuanya isi ya, bulatan isi ya. Paham? Kita pindahin nih daerah penyelesaian yang pertama, min 5 sama 3. Min 5 sama 3 dikotakin. Set. Kita pindahin yang kedua nih. Oh, min 3 ke kiri. Nariknya jangan pelit-pelit ya, panjang gitu. 1 ke kanan. Sampai sini oke. Karena mencari irisan, berarti ini kan yang kena 2 kali. Sama ini nih. Ada pertanyaan? Oke, berarti HP-nya, penyelesaiannya adalah min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 3 atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Ada pertanyaan sampai sini? Bedanya bulatan diisi sama diisi apa, Pak? Oke, bedanya bulatan yang diisi sama tidak diisi. Bisa bantu saya, Luis? Bedanya di mana, Luis? Bulatan isi gimana? Bulatan yang kosong gimana? Luis? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Owen? Beda bulatan isi sama tidak diisi apa, Owen? Tuh tadi juga mau tanya tapi nggak tahu. Oke. Quincy, bedanya bulatan diisi sama tidak diisi apa, Quincy? Nanti kalau bulatan diisi itu artinya termasuk, kalau bulatan tidak terisi itu artinya tidak termasuk. Betul. Oke. Secara sederhana, kalau bulatannya isi, itu dia ada sama dengan nih, yang begini nih. Kan tadi udah dijelasin di sini.
Nih, kalau bulatannya isi, itu pakainya lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kalau bulatannya kosong, cuma lebih dari sama kurang dari. Kalau bulatannya kosong, itu tidak termasuk. Tadi seperti yang Quincy bilang. Kalau bulatannya isi, itu termasuk. Gitu. Makanya ada sama dengan. Sampai sini, oke, aman? Oke, Pak. Ini oke ya. Satu lagi, saya kasih contoh. Kalau ini gimana? Kalau ini tadi mecahnya pakai atau kan? X kuadrat dikurang 3X dikurang 14 lebih dari 4. Atau X kuadrat dikurang 3X dikurang 14 kurang dari 4. Lebih tepat bacanya lebih dari sama kurang dari ya, bukan lebih besar, lebih kecil. Lebih dari sama kurang dari. X kuadrat min 3X pindah ruas min 18 lebih dari 0. Faktorkan X min 6, X plus 3 lebih dari 0. Maka di sini bisa dapat X sama dengan 6. Di sini X dapatnya sama dengan min 3. Kita buat garis bilangan. Kenneth, siapa yang di kiri, siapa yang di kanan, Kenneth? Kenneth, ada Kenneth? Min 3 di kiri, 6 di kanan. Betul. Kosong apa isi, Kenneth? Bulatan kosong atau bulatan isi? Kenneth? Bulatannya kosong atau isi? Livia? Bulatannya kosong atau isi? Kosong. Kosong. Ya. Oke. Daerah 1 positif atau negatif, Wilson? Apa, Pak? Daerah 1 positif atau negatif nih? Em, Daerah 1 nih. Daerah 2. Daerah 3. positif. Daerah 1 positif. Daerah 2 positif atau negatif? Siapa lagi ya? Saya mau panggil ya. Charlene? Daerah 2? Positif. Hah? Positif. Dari mana positif? Itu min 6 kurang 6. Oke, masih bingung uji daerah. Wilson tadi positif daerah 1 positif dari mana Wilson? Gimana ceritanya positif? Min 4 kurang 6. Ya, 10. Terus Ya, min min. 4 tambah 3 min 1. Min. Kamu pilih min 4 ya. Oke, min sama min jadi plus ya. Oke, Charlene kamu pilih angka berapa di sini Charlene? Di antara min 3 sampai 6, kan ada banyak angka nih. Kamu pilih berapa? Bebas, bebas. Hah? Min 5. Berapa? Min 5. Min 5 ada di daerah 2 nggak? 1 aja, 1. Ya, 1. Boleh. 1 dikurang 6, Min 5. min ya. Cuma butuh min sama plusnya doang kok. 1 tambah 3, 4. Plus Jadi ya? plus. min sama plus, Min. min. Kayak gitu ya kalau uji daerah ya. Cherish, daerah 3 gimana Cherish? Cherish? Cherish. Wah. Oke, saya percepat ya. Waktu udah mau habis. Ini plus juga ya. Karena lebih
lebih dari, maka ambil yang positif. Oke. Yang ini X kuadrat min 3X. Ini min 4 harusnya. Min 10 kurang dari 0. Oke. X min 5. X plus 2 kurang dari 0. Di sini X sama dengan 5. X sama dengan min 2. Saya buat garis bilangan. Min 2, 5. Bulatannya kosong ya. Uji daerah di sini plus, min, plus. Oh, kurang dari, maka saya ambil yang negatif. Kemudian dari penyelesaian 1 dan 2, saya buat dalam satu garis bilangan, berarti min 3 paling kiri, min 2, kemudian 5, kemudian 6. Oke, min 3 ke kiri, 6 ke kanan. Min 2 sama 5 ditutup nih. Karena dia atau, maka tidak perlu cari irisan, tapi cari gabungan. Ini semua oke, masuk. Ini masuk. Jadi kalau dibuat notasi penyelesaiannya, HP-nya adalah X kurang dari min 3 atau min 2 kurang dari X kurang dari 5 atau X lebih dari 6. Seperti itu. Oke, minggu depan kita lanjut dan lebih rumit lagi ininya. Tapi kalau mau mencoba, silakan dicoba. Ini ada soal-soalnya. Boleh dicoba di slide-slide ini. Silakan bagi yang mau mencoba. Untuk Sorry, tadi aku belum screenshot sih. ya, nanti saya kirim juga sih. Oke? Udah? Udah di screenshot? Udah, sir. Oke. Saya stop share ya. Oke, minggu depan kita lanjut untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Sorry, ini agak telat 2 menit. Ya, kelewatan. Ada yang mau bertanya? Beres? Oke, nanti saya akan upload yang tadi pembahasan tugas sama untuk yang tadi sedikit yang pertidaksamaan nilai mutlak. Tolong dipelajari, minggu depan kita ketemu lagi. Oke, semuanya terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa pekan depan. Makasih Pak. Thank you, sir.